Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Betapa berbahagianya kita mengetahui bahwa Allah itu perlindungan. Ketakutan, kekhawatiran, masalah, dan hal lainnya tidaklah menjadi penghambat bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan atau keselamatan. Sebab ada Allah yang menjadi perlindungan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang menjadi benteng perlindungan kehidupan kami menghadapi berbagai kecaman dosa dan kejahatan di dunia ini. Si jahat tidak lagi berkuasa menghalangi kami menuruti kehendak-Mu, melainkan kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Ajarlah kami senantiasa tentang kuasa firman Tuhan yang melindungi setiap orang percaya. Amin. Hari ini Minggu 23 Maret 2025 dengan tema Allah Perlindunganku. Dari bahan Alkitab Mazmur 141 ayat 8 sampai 10. Adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan induk ayam bersama anak-anaknya? Saat hujan turun atau ada bahaya lain, apa yang dilakukan anak-anak ayam itu? Mereka segera berlari ke bawah sayap induknya untuk berlindung. Di bawah sayap induk ayam, anak-anak ayam itu merasa aman dan akan dijaga dari bahaya apapun. Demikian jugalah gambaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Daud datang berlindung kepada Tuhan ketika bahaya dan kesulitan datang. Penglihatan atau perhatian Daud langsung tertuju kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Daud
memohon perlindungan Tuhan atas katupan jerat dan perangkap yang diperbuat oleh orang-orang jahat. Apa arti dan perbedaan perangkap dan katupan jerat ya adik-adik? Perangkap itu adalah alat atau cara yang dipergunakan untuk menangkap sesuatu. Misalnya untuk menangkap tikus, ada yang membuat perangkap dengan meletakkan daging atau ikan di satu tempat. Namun di tempat itu sudah ada lem yang sangat kuat, sehingga ketika tikus datang dan memakan makanan di tempat itu, maka tikus itu tidak akan menyadari bahwa kakinya sangat lengket ke lantai, dan tikus bisa pingsan karena lem yang sangat kuat itu. Nyatalah bahwa tikus itu tertangkap melalui perangkap itu. Nah, kalau katupan jerat itu hampir sama dengan perangkap, namun merupakan benda atau alat yang lebih khusus. Katupan jerat itu menutup rapat setelah seseorang terperangkap sehingga tidak bisa keluar. Misalnya, seekor burung yang tidak sadar ada jerat di tanah. Ketika burung menginjaknya, jerat itu langsung menutup dan menangkapnya, sehingga burung itu tidak bisa lepas lagi. Wah, kasihan kalau terjadi demikian ya adik-adik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terjerat oleh perangkap dan katupan jerat itu antara lain adalah ketika seseorang dijanjikan hadiah besar jika mentransfer atau mengirim sejumlah uang. Tetapi setelah uang itu dikirim, ia sadar bahwa itu adalah jebakan dan tidak bisa mendapatkan uang itu kembali. Contoh lainnya adalah seorang anak yang diajak temannya untuk berbohong. Awalnya terlihat aman, tetapi kemudian ia ketahuan dan mendapat hukuman. Ya, menyesal deh. Atau bisa jadi anak-anak kecil ditawari permen atau uang oleh seseorang supaya ikut dia. Ternyata seseorang itu adalah penculik anak-anak untuk dijual atau untuk dibunuh mendapatkan organ dalam tubuhnya. Wah, ngeri ya adik-adik. Maka adik-adik juga harus berhati-hati ya. Tetap jaga komunikasi dengan orang tua ya adik-adik. Jika kita tidak mengenali seseorang, lebih baik kita menanyakan kepada orang tua, teman, atau guru kita. Begitulah gambaran jerat-jerat kejahatan yang akan membawa kita pada maut atau hukuman Tuhan. Dosa atau kejahatan itu terlihat mudah, menguntungkan dan menyenangkan, tapi ternyata dosa dan kejahatan itu adalah jerat atau perangkap yang akan memasukkan kita ke neraka atau penghukuman kekal. Jerat dosa dan kejahatan itu merupakan perangkap yang akan melemahkan kita masuk kepada kerajaan Allah, bahkan menutup rapat jalan menuju kehidupan kekal. Namun, perlindungan Tuhan akan menghindarkan kita dari jerat atau perangkap itu adik-adik. Sama seperti anak-anak ayam yang secara refleks berlindung di bawah sayap induknya ketika bahaya datang. Itu adalah pertanda keyakinan. Anak-anak ayam itu yakin bahwa induknya lebih kuat dan mampu menjaga dengan aman dari gangguan ataupun bahaya. Demikian juga perlindungan Tuhan bagi kita anak-anaknya adik-adik, yang menjadikan kita yakin bahwa Allah lebih berkuasa dan mampu mengalahkan si jahat. Keyakinan kita akan kuasa Tuhan mengalahkan dosa dan kejahatan sudah sangat jelas melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta menyediakan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, keyakinan kita terhadap perlindungan Tuhan itulah yang membuat kita mengarahkan perhatian dan pandangan pada Tuhan. Dan tidak hanya itu, adik-adik, perlindungan Tuhan juga meyakinkan kita bahwa orang-orang jahat yang suka menjerat dan membuat perangkap akan terjatuh dalam kejahatan yang mereka perbuat sendiri. Sedangkan kita yang berlindung kepada Tuhan akan berjalan terus di jalan yang benar. Keadilan Tuhan menjadi nyata.
Wah, luar biasa ya adik-adik, perlindungan Allah meneguhkan iman kita. Perlindungan Allah menguatkan langkah kita. Jadi, sehebat apapun dunia, dosa, atau kejahatan ingin menjerat, memerangkap, dan menjatuhkan kita, dalam lindungan Tuhan, kita anak-anaknya akan diluputkan. Kita bisa melangkah maju melewati jerat atau perangkap itu. Terpujilah Tuhan atas perlindungannya bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jagailah kami dari hal-hal yang bisa mencelakakan dan menjauhkan kami dari-Mu. Lindungilah kami dari godaan untuk melakukan dosa. Kami ingin selalu bersandar kepadamu dan tidak takut, karena Engkau adalah perlindungan kami yang setia. Amin. Ayat hafalan dalam minggu ini dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Waktunya aktivitas. Untuk aktivitas hari ini kita akan membuat perisai sebagai salah satu alat pelindung sesuai dengan tema kita hari ini, Allah pelindungku. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas jeruk atau kertas karton atau bekas kardus juga boleh ya adik kakak sekolah minggu. Lalu kita butuh alat menempel, boleh lem, boleh double tip, penggaris untuk menggambar beserta spidol, lalu gambar salib. Nanti kita akan buat sebagai hiasannya. Mari kita kerjakan. Pertama, gambar pola perisai pada kertas karton atau kertas jeruk atau bekas kardus yang akan kalian gunakan sebagai perisai. Nah, ini gambar pola perisai sederhana yang saya buat. Adik kakak sekolah minggu boleh berimajinasi sesuai dengan kreativitas kalian untuk menggambarkan pola perisai yang kalian suka. Setelah digambar, mari potong pola perisainya. Sekarang mari tempelkan hiasan salib pada bagian tengah. Nah, seperti ini. Lalu, supaya kita ingat bahwa ini adalah perisai anak Tuhan dan Tuhan akan selalu melindungi kita, tuliskan tema kita pada sehelai selembar kertas, lalu tempelkan juga pada tameng kita. Langkah terakhir, mari buat pegangan tamengnya, supaya kita bisa pegang dari sisa kertas yang tadi kita gunting. Caranya, lipat bagian ujungnya seperti ini. Lalu, mari tempelkan pada. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan adik kakak sekolah minggu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam. Ingat untuk like dan subscribe-nya ya kakak-kakak dan adik-adik.